Shalom kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama dalam ibadah online, renungan online. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah isi hati-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika isi hati-Mu termeteraikan dalam hidup kami, maka akan baik kehidupan kami. Engkau akan menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau akan mengubah setiap daripada kami menjadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati setiap daripada kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Memasuki perumpamaan terakhir ya. Dari 3 perumpamaan di Matius 25. Perumpamaan hari akhir. Ayat 31. Mari kita baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagaimana orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudaraku, kita tahu dengan firman perumpamaan hari akhir yang kita baru baca, bahwa pada hari penghakiman akhir, maka Tuhan akan memisahkan, yang sebelah kanan akan ke sorga, yang sebelah kiri akan ke neraka. Yang ke sorga adalah mereka yang sebetulnya mereka mempunyai yang kita katakan sebagai belas kasihan atau compassion. Saudaraku, kita harus mempunyai belas kasihan atau compassion terhadap sesama kita. Yaitu dengan apa? Dengan memberi, saudaraku. Memberi, karena memberi itu adalah satu menabur. Kedua, memberi itu adalah juga salah satu daripada pilar ibadah kita kepada Tuhan. Ketiga, memberi itu adalah napas kehidupan bagi orang Kristen. Yang keempat, memberi itu adalah kasih karunia Tuhan. Menabur, di 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan begini, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga."
Di Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi menabur adalah sesuatu yang harus kita lakukan kapanpun dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat pada kejadian awal di mana Tuhan menciptakan pohon dan berbuah, buah yang dengan biji itu akan diberikan kepada manusia sebagai makanan, di mana manusia memakan buahnya dan menabur bijinya. Supaya apa? Supaya bisa menuai. Jadi tindakan menabur itu harus wajib dikerjakan oleh setiap daripada kita. Karena tanpa kita menabur, kita tidak akan bisa menuai. Kenapa saudaraku? Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan telah mengutuk tanah. Sehingga apa? Sehingga tanah akan diusahakan dengan bersusah payah. Jadi tanpa menabur kita tidak bisa menuai. Jadi memberi atau menabur itu adalah salah satu hal yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. Kedua, bahwa menabur di Matius 6 kita lihat bahwa memberi itu adalah salah satu pilar ibadah. 3 pilar ibadah adalah memberi, berdoa, dan berpuasa. Saudara, memberi itu juga termasuk memberi maaf ya. Kita kalau dalam bahasa Inggris memberi maaf, memberi pengampunan itu adalah forgive ya. Juga termasuk give, termasuk memberi. Jadi mengampuni sesama itu juga salah satu tindakan memberi. Itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan sebagai salah satu pilar ibadah kita. Tanpa kita hidup dengan memberi kepada yang lainnya, baik itu memberi secara materi maupun non materi, bahkan memberi maaf atau memberi pengampunan, itu adalah melakukan salah satu dari kewajiban agama kita di luar daripada berdoa dan berpuasa. Memberi adalah napas kehidupan, saudaraku. Kita kalau bernafas, kita mengambil napas oksigen dan kita memberikan CO2 atau karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Jadi kita harus memberi. Jadi kalau saudara pada satu hari saudara berpikir apakah saya harus memberi atau tidak, saya menganjurkan saudara sekalian kekasih Tuhan untuk supaya bernafas, mengambil nafas, dan coba saudara berhenti untuk memberikan napas itu keluar. Cukup 2 menit saudara. Apakah saudara bisa melakukan itu? Saudara akan mati kehabisan napas. Karena bernafas itu adalah mengambil nafas dan memberi napas keluar. Tanpa saudara memberi tidak ada kehidupan. Karena memberi adalah napas kehidupan daripada orang Kristen. Bahkan saya ada satu contoh yang luar biasa yang terjadi di New York. Ada seorang anak muda yang merencanakan, oke, hari ini saya mau melakukan bunuh diri. Dan kalau di New York saudaraku, ada satu tempat yang favorit untuk orang-orang melakukan bunuh diri, yaitu apa? Di jembatan Manhattan. Maka orang-orang berusaha untuk berangkat ke jembatan tersebut dan mereka lompat dari jembatan tersebut jatuh ke sungai. Kalau saya tidak salah Hudson River. Dan biasanya karena saking tingginya, karena begitu tingginya jembatan itu, orang yang jatuh ke bawah biasanya langsung meninggal. Makanya tempat itu menjadi tempat yang favorit untuk bunuh diri. Saudara tahu New York? New York adalah sebuah kota dengan penduduk kurang lebih 9 juta orang. Dan kota itu sangat padat saudaraku. Bukan seperti perumahan-perumahan di Indonesia, tapi banyak apartemen building. Di mana-mana adalah bangunan tinggi. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita turun ke bawah, kita akan melihat dan ketemu dengan banyak orang pada jam berapapun sepanjang hari, karena kota New York begitu padatnya. Dan di New York tidak mungkin tidak pada hari-hari jam sibuk kita turun, kita tidak ketemu dengan orang, kecuali pada hari-hari sekarang di mana ada lockdown, ada pandemi corona, mungkin kita tidak ketemu orang karena orang tidak keluar. Tapi biasanya tempat ini adalah tempat yang sangat padat. Dan pada hari anak muda itu mengambil keputusan mau bunuh diri, dia mengatakan seperti ini, saya akan bunuh diri di jembatan Manhattan. Tetapi ketika saya keluar dari rumah saya, dari apartemen saya turun, saya berjalan ngambil transportasi umum menuju ke jembatan Manhattan. Kalau
selama perjalanan itu ada satu orang saja yang menyapa saya atau memberikan senyuman kepada saya, menyapa saya, maka saya akan batal bunuh diri. Saudara tahu apa yang dilakukan anak muda ini? Ternyata saudaraku, anak muda ini bunuh diri. Loh, Bapak kok tahu? Oh ya tahu, karena apa? Ketika mayatnya ditemukan oleh polisi dan polisi memeriksa apartemen di mana dia tinggal, ditemukan sebuah catatan diari yang mengatakan, kalau saya berjalan ke jembatan Manhattan dan saya menemukan satu orang saja yang memberikan senyuman sapaan kepada saya akan batal bunuh diri. Memberi itu adalah napas kehidupan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita berikan kepada orang. Itu dampaknya luar biasa, saudaraku. Memberi itu adalah napas kehidupan. Kita tahu bahwa ada 3 perumpamaan di Matius 25. Di mana setelah Matius 25 ini yang merupakan perumpamaan terakhir, pengajaran Tuhan Yesus terakhir sebelum memasuki Paskah, sebelum Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Perumpamaan 10 gadis, dikatakan bahwa ada 5 gadis yang dijemput, 5 gadis yang tertinggal. Yang dijemput adalah mereka yang meneliti firman Tuhan, adalah mereka yang berjaga-jaga dan mengerti waktu. Juga ada perumpamaan talenta, di mana dikatakan hamba yang 1 talenta yang tidak mengenal tuannya atau tidak punya hubungan dengan tuannya atau tidak punya hubungan dengan Tuhan, itu tidak melakukan apa-apa dan tidak bekerja, tidak berbuah dalam kehidupannya. Sehingga ketika tuannya kembali menjemput, datang menanyakan talenta itu kepada hamba-hambanya, maka dia menemukan hamba yang tidak melakukan apa-apa sebagai hamba yang jahat, sebagai hamba yang tidak setia. Tetapi yang mengenal Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, itu adalah mereka yang bekerja dan berbuah. Juga perumpamaan hari akhir, harus memiliki compassion atau belas kasihan kepada sesama, dan juga harus memberi. Seperti saudara tahu, dikatakan juga bahwa memberi itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Adalah ketika jemaat di Makedonia itu mau memberikan kepada jemaat-jemaat miskin di Yerusalem. Meskipun Makedonia, memang sebelum Makedonia dijajah oleh bangsa Romawi, Makedonia adalah suatu tempat yang makmur. Ketika mereka masih berupa hutan ditebang untuk dijual kayunya. Tapi ketika hutannya sudah tidak ada, di dalam hutan itu banyak tambang. Sehingga daerah itu merupakan daerah yang kaya, banyak orang kaya raya. Tapi ketika bangsa Romawi datang menjajah mereka mengambil alih semua harta kaya, dan mereka menjadi orang yang miskin. Tetapi di dalam kemiskinannya Tuhan memberikan mereka kasih karunia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mau memberikan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Jadi memberi itu bukan hanya menabur, memberi itu bukan hanya salah satu dari pilar ibadah. Memberi itu juga adalah napas kehidupan. Bahkan memberi itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saudaraku, pada hari akhir saudaraku, di 2 Korintus 5 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita semua punya hari akhir, kita semua punya sesuatu, pekerjaan, hasil yang akan kita serahkan, kita persembahkan kepada Tuhan kita pada hari akhir. Pastikan yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Seperti 1 Korintus 3:13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya.
Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya percaya dengan apa yang Tuhan ajarkan di Matius 25 mengenai 5 gadis bijaksana, mengenai hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta, mengenai domba yang ditaruh di sebelah kanan Allah. Dan kita semua mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dengan pengajaran tersebut. Maka kita akan siap ketika sangkakala itu ditiup. Ya Tuhan, inilah kami. Inilah kami dengan semua yang telah kami lakukan untuk dipersembahkan di hadapan-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu boleh termeteraikan dalam hidup kami. Bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami lakukan. Supaya baik keadaan kami, supaya kami siap ketika sangkakala dibunyikan, maka kami membawa persembahan kami menghadap Engkau dan bersama-sama dengan Engkau sampai dalam kekekalan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami boleh kami pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pemberitaan Injil, mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.